Ya, silahkan Mas Desta. Baik, menurut pendapat saya terhadap kendala integritas nasional itu dipengaruhi oleh aspek dari kesenjangan sosial dan diskriminasi. Diskriminasi, apa itu? Gimana maksudnya? Ya, banyaknya kayak semacam gimana ya bilangnya ya? Nggak tahu apa. Apa Mungkin lebih diskriminasi pilih-pilih atau gimana sih? Atau gimana? ya pilih-pilih orang gitu. Gimana tuh maksudnya? Sebentar. Kayak gimana ya? Penjelasannya. Kenapa diskriminasi itu mengancam integrasi nasional? Apakah dia memisahkan atau dia menjadi apa? Kenapa dia menjadi tantangannya? Kayak mungkin lebih ke perlakuan sih, Bi. Kayak Oke. semacam golongan, perbedaan suku, terus ekonomi, agama, terus yang paling saya lihat itu warna kulit sih. Oke, warna kulit. Kalau kamu pink, aku merah gitu beda kita ya. Mungkin lebih ke situ, Bu. Oke. Terima kasih Mas Desta. Ayo Mas Haidar Ali selanjutnya. Kalau Mas Haidar Ali gimana? Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi, Ayo Mas Haidar. tantangan dalam integrasi nasional itu ada banyak, di antaranya tuh kayak itu keberagaman etnis dan budaya. Mm, Terus ada krisis ekonomi, kesenjangan sosial, ketidakmerataan pembangunan, seperti itulah, Bu. Ya kenapa? Kok si apa tuh namanya tadi? Kesenjangan ekonomi menjadi tantangan integrasi nasional. Kenapa? Ya, karena itu Itu apa? kesenjangan krisis ekonomi, Bu. Iya kenapa? Jadi tantangan integrasi nasional. Terus kalau nggak krisis nggak ada tantangan gitu. Ya ada, kan ada faktor lain gitu selain itu. Ya, jadi kenapa kesenjangan ekonomi menjadi tantangan dalam integrasi nasional? Ya kayak mungkin kita yang apa, yang ekonomi kurang itu merasa gimana ya? Ya bentar Bu. Merasa ini apa? Merasa apa? Ekonomi lemah kenapa? Bentar Bu, bentar. Oh iya, kita menunggu Haidar Ali sedang menyusun kata-kata. Nanti satu lagi ya, setelah ini boleh Nadio Vega deh. Nanti setelah Haidar Ali selesai. Kata Haidar Ali, salah satu tantangan integrasi nasional adalah kesenjangan ekonomi. Tapi dia belum bisa menyampaikan kenapa kesenjangan ekonomi ini menjadi tantangan integrasi nasional. Masih menunggu rangkaian kata-kata indahnya dari Misal, Haidar. misalnya tuh ada dua kelompok nih Bu. Ada Nah, kelompok ekonomi tinggi sama ekonomi rendah. Nah ya, terus kayak di antara keduanya tuh ada perbedaan kayak gimana ya Bu? Bahasanya, gimana? bahasanya, aduh. Kenapa? Kalau misalnya saya ekonomi kuat, kamu ekonomi lemah gitu. Kenapa? Ya Saya mungkin berkuasa gitu. ya kayak yang banyak Oh, duit punya kuasa gitu Bu. oh. Jadi itu menjadi tantangan dari integrasi nasional. Ya seperti itulah. Oke. Terima kasih Mas Haidar Ali. Ya sama-sama Bu. Ayo Mbak Nadio Vega. Baik, menurut saya salah satu tantangan integrasi nasional itu yang baru baru ini viral nih Bu, korupsi, kolusi dan terutama nepotisme yang baru-baru ini belum ini ada demo mengenai nepotisme karena ada oknum pejabat yang ibaratnya itu lebih tinggi tapi mementingkan keluarganya gitu Bu. Oke.
Berarti ada ini Mas Mbak ya. Tidak tidak terjadi apa namanya tadi? Namanya korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Baik teman-teman semuanya, selain ada tantangan integrasi nasional juga, ternyata kalau kita membicarakan tantangan integrasi nasional, itu juga ada beberapa manfaat atau pentingnya integrasi nasional itu apa aja. Yang pertama tuh adalah untuk menciptakan stabilitas politik. Kan tadi itu kata Mas Haidar kalau Haidar, kata Mas siapa tadi Desta, kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga tadi karena kan salah satunya adalah kesenjangan ekonomi, kemudian mendorong kerjasama dan inovasi, identitas kebangsaan dan memperkuat ketahanan negara karena tadi katanya Mbak Nabil Vega ada korupsi kolusi nepotisme yang mengancam integrasi nasional gitu ya. Baik teman-teman, integrasi nasional ini kan ketika semua kelompok merasa terwakili dan dihargai, dukungan terhadap pemerintahan kebijakan itu akan meningkat dan ini kan akan menjadikan meningkatnya dukungan terhadap pemerintah dan seterusnya. Nah, di sini juga integrasi nasional ini juga menjadi respon terhadap berbagai krisis yang dikatakan Mas Haidar Ali tadi, baik itu ekonomi, konflik, ataupun juga memiliki struktur sosial yang lebih kuat dan kohesif. Dan teman-teman semuanya, dalam jangka nasional itu berkontribusi juga pada stabilitas jangka panjang dengan menciptakan masyarakat yang lebih terhubung dan resilient. Seperti itu. Sekarang coba sebentar ya, saya mau tampilkan masalah ini, lalu kalian meresponnya seperti apa. Integrasi nasional itu punya lawan kata disintegrasi. Melawan kata. Kalau integrasi itu menyatukan, disintegrasi itu memecah belahkan. Dan biasanya ini ya sangat rentang sekali. Apakah ini akan menciptakan kesatuan dan keharmonisan di tengah keragaman kemudian, dan tujuannya adalah memastikan bahwa semua bagian masyarakat itu merasa terlibat, dihargai, dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, serta menghindari konflik yang disebabkan oleh etnis tadi, agama, dan budaya, dan seterusnya. Kemudian, coba sekarang saya akan menghimpun beberapa contoh dari apa saja yang menjadi masalah diskriminasi integritas di Indonesia saat ini apa saja. Yang paling kentara tadi, yang menjadi masalah utama dalam integrasi nasional di Indonesia saat ini selain korupsi, kolusi, nepotisme, dan katakan Mbak Nadio Vega tadi, kira-kira teman-teman, apakah ada masalah lain di Indonesia yang dia bisa mengancam integrasi nasional kita? Menurut kalian ada nggak? Raditya Henry, apakah ada masalah yang mengancam atau integrasi nasional di Indonesia yang paling lagi in banget atau yang itu mengancam banget apa? Selain tadi Mbak Nadia Vega udah ngomong korupsi, kolusi, nepotisme, dan seterusnya.
Kemudian masalah apalagi yang memang di integrasi nasional itu ada di Indonesia. Apa saja coba? Sebelumnya izin menjawab, Bu. Terima kasih Mas Radityo Henry. Silahkan, apa menurutmu? Mungkin yang paling jelas ya saat ini mungkin kesetaraan dalam pembangunan, Bu. Seperti di kota Kesetaraan. berbeda dengan yang di pelosok. Oke. Kalau tadi, oh iya, Desta tadi ngomong diskriminasi warna kulit ya, ketidaksetaraan apa. Nah, ini ada ternyata kesita, ke apa ketidaksetaraan dalam pembangunan ya. Oke, bagaimana penjelasannya Mas Raditya coba? Mengapa itu menjadi masalah dalam integrasi nasional? Kenapa? Mungkin seperti mulai dari fasilitas pembangunan atau seperti pendidikan yang kurang bisa disebabkan oleh itu juga, Bu. Oke, berarti oh banyak yang kurang. Apa ini? Apa? Maunya gimana? Emang harusnya gimana? Harusnya gimana Mas menurutmu? Tunggu, Bu. Kita masih menunggu Mas Raditya menjelaskan ketidaksetaraan yang bermasalah untuk untuk integrasi nasional. Kalau Mas Raditya, oh kita masih menunggu Pak. 1000 tahun pun kita tunggu. Mas itu udah dibikin editor aja jadi semuanya bisa masuk. Bu, sebentar ya, Bu. Nggak apa-apa, santai aja. Kamu kan tugasnya buat itu. Ayo Mas Radit, udah ketemu? Sudah, Bu. Apa coba? Mungkin seperti pendidikan yang merata Hmm. dan juga bisa akses mulai dari fasilitas atau makanan pokok. Nah, makanan pokok kenapa? Menyediakan seperti akses terhadap air bersih atau makanan bergizi untuk melindungi lingkungan. Oh, oke. Oh, oke. Jadi akses makanan yang bergizi. Jadi nggak 4 sehat 5 sekarat ya, 4 sehat 5 sempurna mintanya ya. Oh, ah. Oke, terima kasih Mas Raditya. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang integrasi nasional ini kan juga yang menjadi permasalahan itu ada dari kalau dari internal kita kan ada dari keragaman suku, geografi, kemudian ancaman dari luar negeri juga ada, ketidakmerataan pembangunan yang disampaikan oleh Mas Raditya tadi, kemudian endosentrisme, kemudian kurangnya kesadaran nasional dan gerakan separatisme dan seterusnya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kita melihat beberapa kasus atau konflik yang pernah terjadi di Indonesia yang mengancam integrasi nasional, ada konflik sosial dan beberapa kerusuhan dan seterusnya. Coba sekarang kita studi kasus, apa ini mengancam integrasi nasional.
Elemen-elemen integrasi nasional itu menjadi kunci atau komponen utama teman-teman semuanya dalam mendukung dan memperkuat keharmonisan suatu negara. Ada beberapa elemen yang menjadi penting dalam integrasi nasional. Yang pertama ada pendidikan. Karena dalam pendidikan itu bisa mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung kesetaraan dan kesempatan agar tidak terjadi ketidakseimbangan tadi. Kemudian juga kehidupan sosial dan budaya. Karena kalau misalnya kita menerima dan merayakan keberagaman budaya melalui festival dan seterusnya, ini akan mempromosikan pesan-pesan persatuan dan melawan stereotip atau diskriminasi sehingga tidak ada intoleransi antar kelompok. Kemudian ekonomi juga sih, karena dari tadi kan banyak teman-teman yang ngomongin ekonomi tidak setara, pembangunan tidak setara, karena memang ekonomi yang setara ini akan memberikan akses yang sama terhadap peluang kerja, kewirausahaan, dan pelatihan untuk kelompok masyarakat. Dan dengan pembangunan ekonomi yang tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu misalnya, dan mencakup daerah-daerah semua akan memiliki kesempatan yang sama dalam kesempatan atau untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian teman-teman semuanya, dalam konteks integrasi nasional ya, ada sejumlah sih pertanyaan kunci yang bisa kita jadikan atau kita bisa mengevaluasi, memahami bagaimana proses integrasi suatu negara. Misalnya tentang tantangan dalam integrasi nasional, kebijakan, dan seterusnya. Nah, jika dalam kalau dalam bidang ada yang lewat, udah maaf sepertinya siswa SD sudah jalan-jalan. Sampai apa tadi? Oh ya, integrasi nasional. Jika dalam bidang kalian misalnya teknik elektro, integrasi nasional terkait tentang bagaimana misalnya sistem energi nasional dilakukan. Apakah integrasi beberapa sumber energi dan energi terbarukan itu bisa menjadi memperkuat stabilitas dan efisiensi distribusi energi di seluruh wilayah negara dan seterusnya. Kemudian bagaimana nanti kalian membangun infrastruktur energi dan seterusnya. Ada lagi soal tentang keamanan dan keterandalan sistem energi. Jadi tidak hanya dalam hal sosial dan seterusnya, dalam bidang-bidang kalian sebagai calon sarjana teknik elektro gitu ya. Teknik elektro kan ya, ST, ST aja ya. Itu juga berbicara tentang integrasi nasional, tentang bagaimana energi nasional dan seterusnya. Apakah ada pengembangan teknologi berkelanjutan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian teman-teman semuanya, dalam situasi darurat atau tertentu, integrasi nasional ini menjadi peluang dan juga hambatan sebenarnya. Nah, namun selama ini kita belum memaksimalkan saja apakah integrasi nasional itu bisa menjadi kekuatan atau menjadi hambatan. Coba sekarang kita akan studi kasus atau mengumpulkan apakah yang bisa menjadi kekuatan dari integrasi nasional kita ini.
kan dalam integrasi tadi kan sudah disebutin banyak banget ininya tantangan hambatannya. Kemudian ternyata ada kalau di balik cara berpikirnya, ternyata bisa kita memperkuat dari hal-hal yang tadi dan bisa dikuatkan. Jadi ada kekuatan dalam integrasi nasional itu dapat meliputi beberapa faktor yang memfasilitasi dan memperkuat proses penyatuan berbagai kelompok. Dan nantinya kekuatan ini mampu menciptakan persatuan, stabilitas, dan kemajuan. Tadi misalnya kalau ada pendidikan yang kurang merata berarti dengan pendidikan yang berkualitas dan seterusnya bisa menjadi kekuatan dalam integrasi nasional. Kemudian apalagi selain itu yang menjadi kekuatan dalam integrasi nasional. Tadi kan kita ngomongin yang ancaman, tantangan, dan seterusnya. Sekarang coba kita balik, apa kira-kira yang menjadi penyatu atau kekuatan dalam integrasi nasional kita. Unggul bintang P atau Ubay. Nah, abis unggul deh Ubay. Baik, Bu. Apa Mas Unggul bintang P? Terdengar atau masih ribut? Dengar, Bu. Oke. Yang menguatkan integrasi nasional itu pengembangan infrastruktur, Bu. Kalau menurut saya, Infrastruktur energi ya atau gimana? pembangunan kayak contohnya IKN, Bu. Oke, kenapa pembangunan yang gimana itu, Mas? Kan mungkin orang-orang tuh masih ngelihat ibu kotanya Jakarta kan pembangunannya besar. Jadi di beberapa daerah mungkin masih apa ya? Masih belum merata, Bu. Jadi Oh, jadi dengan pembangunan yang merata itu bisa menjadi kekuatan menguatkan yang juga untuk menguatkan daerah. integrasi nasional tersebut gitu ya. Ya, Oke, jadi pembangunannya tidak hanya secara fisik, Mas ya, ada pembangunan ekonomi, pendidikan juga pastinya. pendidikan juga. Jadi dikuatkan infrastrukturnya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Mas Unggul. Lanjut yuk ke mana tadi? Ubay tadi. Ubay main yuk. Ubay hilang, guys. Ada yang tahu dia di mana? Hilang ya? Hilang, Mbak. Ya wes lah, Mbak Hafa. Ubaynya hilang, Mbak. Kalau menurut saya itu tadi ya seperti unggul bintang, ekonomi yang lebih kuat. Menurut saya juga seperti itu, Bu. Suaranya masih unmute, Mbak. Gitu kan. Mbak Hafa. Gimana, Bu? Ya, suara kamu tadi belum terdengar. Apa? Gimana? Kalau menurut saya juga sama seperti bintang tadi untuk pembangunan infrastruktur dan ada lagi seperti ekonomi yang lebih kuat mungkin dan kepemimpinan yang kuat.
Oke, kepemimpinan yang kuat gitu ya. Ya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya tentang integrasi nasional.